البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang kedua, yaitu 6 pelajaran penting yang berkaitan seputar sirah an-nabawiyah. Kita masih berada pada pembukaan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Yang kemarin sudah kita baca matannya bagian atas itu, disimak baik-baik. Kita ulang sekali lagi matannya. Qala al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, la'allallaha an yufahhimaka dinal anbiya'i litattabi'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Artinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan dirimu terhadap agama para nabi agar engkau bisa mengikutinya, dan memahamkan dirimu terhadap agama orang musyrikin agar engkau bisa meninggalkannya. Di sini kemarin kita petik suatu faedah yang sangat mulia, bahwasanya seseorang itu ketika mengenal kebaikan jangan pula lupa untuk mengenal kejelekan. Karena adanya kejelekan situ agar kita bisa berhati-hati. Sebagaimana antum ingin menempuh suatu perjalanan, di jalan kan kadang ada lubang, ada yang rusak jalannya. Antum harus tahu biar tidak tergelincir, tidak masuk ke dalam lubang. Jangan pengennya yang bagus terus, yang baik terus, nggak mau mengetahui kejelekan, nggak mau mengetahui kelompok sesat, nggak mau tahu kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-haq. Itu keliru. Harus tahu. Antum harus paham siapa itu JT, Jama'atut Tabligh, siapa itu IM, Ikhwanul Muslimin, siapa itu HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Harus tahu siapa itu ISIS, siapa itu jaringan Al-Qaeda, siapa itu Jad Jamaah Ansarud Daulah, siapa itu Barakallahu Fiik Jad Jamaah Ansarut Tauhid, siapa itu kelompok-kelompok sesat. Harus tahu agar antum tidak tergelincir dan juga tidak Barakallahu Fiik tertipu dengan syubhat mereka. Nah, kita akan baca kalam Syekh Shalih Fauzan. Beliau menukilkan pantun yang kemarin sudah kena bacakan. Kita baca dulu. Qala asy-syarihu athamahullah, syarah bagian bawah itu Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, kata beliau, hadzal maqsudu min dirasatis sirah. Inilah tujuan mempelajari sirah. Tujuannya apa? Agar kita paham agama para nabi sehingga kita bisa mengikutinya. Naam, annaka tafham dinal anbiya alaihimus salatu wassalam, tafham at-tauhid litattabi'ahu. Masyaallah. Sesungguhnya kamu biar paham agama para nabi alaihimus salatu wassalam, yaitu engkau paham tauhid. Untuk apa? Untuk engkau mengikutinya. Karena tauhid barakallahu fiik sumber keselamatan dunia dan akhirat. Naam, sebagaimana syirik sumber kerusakan dunia dan akhirat. Naam, seperti itu. Tafham tauhid, naam, wa tafham syirka min ajli an tajtanibahu. Masyaallah. Dan engkau paham kesyirikan dalam rangka apa? Agar engkau bisa menjauhinya. Paham ya? Apa itu tauhid? Definisi tauhid secara global apa itu, Hasan? Naam, ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam peribadatan. Apa definisi syirik secara global? Abdurrahman?
Anta ja'ala apa? Naam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu termasuk definisi yang ringkas juga. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala yang menciptakan engkau. Itu termasuk definisi kesyirikan juga. Wa illa di sana definisi syirik yang paling bagus disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi alaih. Kalau tidak salah dalam kitab beliau Qurratul Uyun al-Muwahhidin, syarah kitab tauhid itu ya. Nah, barakallahu fiik. Beliau menyebutkan taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Itu definisi syirik yang paling bagus. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala. Jadi menyamakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Seperti apa? Nah, barakallahu fiik, menyamakan dalam masalah ibadah. Khusus untuk siapa ibadah itu? Khusus untuk Allah Ta'ala. Nah, ketika orang nyembah berhala, nyembah patung, nyembah kuburan, kok dia beribadah, berarti menyamakan patung dan berhala tadi dengan Allah Ta'ala. Itu syirik. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Fala yakfi annal insan. Nah ini, apa garis ini? Ini sering anda nukilkan ini. Kalam Syekh Shalih Fauzan ini. Fala yakfi annal insana ya'riful haqqa faqat bala budda an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batil. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Inilah kalam yang sering kita nukilkan. Masya Allah, di sini ada ya, bagus sekali ini. Fala yakfi annal insana ya'riful haqqa faqat. Disimak ya. Enggak cukup seseorang itu mengenal kebenaran saja, itu enggak cukup. Mengenal al-haq saja itu enggak cukup, kata beliau. Bala budda an ya'rifal haqqa. Bahkan harus, la budda itu artinya harus. Bahkan harus seseorang itu mengenal kebenaran, wa ya'rifal batil, dan harus pula mengenal kebatilan. Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih. Masya Allah. Mengenal, mengetahui al-haq dalam rangka agar dia bisa mengamalkan dengannya. Wa ya'riful batila, dan mengenal atau mengetahui kebatilan min ajli an yatajannabah, dalam rangka agar dia bisa menjauhinya. Inilah nah barakallahu fi ahlus sunnah wal jamaah. Bukan pengennya taunya kebaikan terus, enggak mau tahu kejelekan. Lihat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasianya Rasulullah alaihi wasallam. Waktu itu para sahabat yang ditanya itu tentang kebaikan, tapi beliau malah justru bertanya tentang kejelekan. Bayangkan, orang kan heran, ini orang bertanya kok kejelekan ditanya. Nah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Apa tujuannya? Makhafata an yudrikani, karena aku khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku. Itu tujuannya. Antum mengenal kelompok sesat, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, paham ya, Maturidiyah, Al-Karramiyah. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita tidak mengikuti mereka, agar kita bisa menjauhi mereka. Itulah pentingnya mengetahui kelompok sesat. Makanya ada kitab namanya Al-Milal wan Nihal, An-Nihal wal Milal atau Al-Milal wan Nihal itu ya. Itu membahas dikupas tuntas yang kelompok-kelompok sesat yang ada. Masya Allah. Nah, jadi jangan merasa rugi itu ya, wah rugi. Mengenal kelompok sesat rugi, bukan rugi. Itu justru apa? Bekal. Seperti halnya antum tahu, jalan ini lubangnya banyak, jalan ini licin, jalan ini berbahaya. Antum berhati-hati atau nekat? Berhati-hati biar gak masuk lubang. Nah, ketika kita tahu ini kelompok sesat, ini adalah aliran sesat, ini ada ahlul batil, itu tujuannya kita biar tidak masuk ke sarang mereka. Paham ya? Sehingga kita bisa memilah dan memilih. Paham? Karena di luar sana yang berjubah seperti kita banyak, berjenggot seperti kita juga banyak, bersorban bahkan, istrinya juga bercadar, tapi ideologinya, pemikirannya pemberontakan. Hati-hati itu. Mirip persis sudah. Paham ya? Yang diajarkan kitab tauhid, usul salasah, al-qawaidul arba',
Tapi kalau sudah masuk dalam poin taat kepada waliul amr, taat berpemimpin, taat kepada pemerintah, nampaklah di situ kedoknya. Mereka mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Langsung pemerintah dikafirkan. Halal darahnya, aparat negara boleh dihabisin, boleh disikat, boleh dibunuh. Bayangkan itu. Pemikiran yang batil, nampaknya mirip. Berjubah, berjenggot, ya enggak, istrinya bercadar, tapi ingat ideologinya itu yang paling penting untuk kita perhatikan. Faham ya? Jubah boleh sama, pakaian boleh sama, tapi ideologinya beda, pemikirannya. Disitulah pentingnya kita mengetahui kelompok yang batil, kelompok sesat. Jangan sampai antum termakan. Nah, barakallahu fi, kena syubhat mereka, akhirnya ikut-ikutan, bom bunuh diri, ya, bom sana, bom sini, katanya jihad. Jangan tertipu. Di Yaman itu kelasnya udah level tinggi, barakallahu fi. Itu mereka sampai punya paspor itu. Paspor Jawazus Safar ila dukhul ila Firdaus. Paspor masuk ke surga Firdaus, bayangkan. Allahul musta'an. Stempelnya nanti stempel oleh sayyidnya, pemimpinnya. Syiah itu. Ada paspor namanya Jawazus Safar ila Firdaus. Waktu itu tunjukkan gambarnya itu, gambar paspor itu ya. Paspor masuk ke surga Firdaus. Ada paspornya itu. Allahul musta'an. Banyak yang tertipu, anak-anak muda, para syabab, para pemuda banyak tertipu. Didoktrin oleh mereka, bayangkan itu. Padahal apa? Pemimpinnya sendiri gak mau suruh menyontohkan pertama kali. Ini loh, bom bunuh diri kayak gini. Gak mau dia pemimpinnya. Nyuruh anak buahnya dulu, antum dulu yang meninggal. Mau ketemu bidadari gak? Ya, tafadhal, antum dulu katanya. Lah, kalau seandainya benar-benar surga, pemimpin inilah yang nyontohkan gitu loh. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Ini pentingnya mengetahui kebatilan agar kita bisa menjauhinya. Kita lanjutkan. Simak baik-baik. Li'annahu idza lam ya'rifil batil waqa'a fihi wa huwa la yadri. Masyaallah, penting ini. Dikarenakan seseorang itu kalau enggak tahu kebatilan, dia terjatuh di dalam kebatilan dalam keadaan dia tidak tahu. Bayangkan, antum kalau enggak tahu pemikiran Khawarij, diam-diam, senyap-senyap ternyata ikut pemikiran Khawarij karena enggak tahu. Paham ya? Digiring antum. Ini pemerintah dolim ini. Masa BBM naik, masa minyak goreng naik terus harganya. Gimana ini? Ayo demo. Akhirnya antum ikut. Ya, ini demo ini menyampaikan aspirasi rakyat kan, keluhan-keluhan rakyat katanya. Ini jihad katanya. Syubhat semua itu. Tapi kalau antum tahu, kita baru baca aja gerak-geriknya. Wah, ini benih-benih pemikiran Khawarij ini. Mau berontak ini. Paham ya? Lihat itu. Karena tahu apa? Gerakan-gerakan yang berbau apa? Radikalisme. Menginginkan perubahan di suatu negara, ekonomi atau politiknya atau sosialnya, tapi dengan cara cepat dan drastis, itulah radikal. Karena nggak bisa cepat, tidak bisa drastis, membuat apa? Keonaran, meneror, muncullah terorisme. Paham ya? Nah, pemikiran-pemikiran yang apa? Yang suka membuat apa? Keonaran dan juga merusak keamanan negara. Allah musta'an. Sudah kita lewati berkali-kali ya. Jadi yang berpemikiran terorisme atau kelompok-kelompok di kalangan terorisme itu tidak harus orang berjubah. Paham ya? Bahkan orang-orang yang non-muslim pun ada. Paham ya? Sudah kita lewati contohnya kemarin ya. Allahul musta'an. Nah, lihat ini. Fa anta 'indama tasiru fi tariqin wa anta la ta'rif hadha at-tariq. Simak baik-baik itu. Maka kamu ketika berjalan di suatu jalan, barakallahu fi, ketika kamu berjalan di suatu jalan dalam keadaan kamu tidak tahu jalan tersebut, wa fihi hufarun, di dalamnya ada lubang-lubang. Hufar itu lubang artinya. Di dalamnya ada lubang-lubang, wa fihi mahalik, di dalamnya ada tempat-tempat yang licin yang bisa menggelincirkan. Rubbama tahlik wa anta la tadri. Bisa jadi kamu binasa dalam keadaan kamu tidak tahu. Pentingnya di situ. Ketika ada orang ngasih tahu, Pak, hati-hati Pak. Di situ jalannya rusak, banyak lubangnya. Antum jangan nekat, wah ana mau nyari yang baiknya saja kok katanya. Ana enggak peduli kejelekan-kejelekannya ada, ana enggak peduli. Lewat aja, ternyata masuk ke dalam lubang dia. Kalau lubangnya dalam, sulitlah dia untuk naik lagi. Kalau lubangnya taruhlah barakallahu banyak, bingung juga dia. Itulah permisalan apa barakallahu fi, kebatilan. Kalau antum enggak tahu kebatilan, bisa masuk dalam kebatilan dalam keadaan enggak terasa itu. Nah, itulah pentingnya mempelajari ilmu barakallahu fi. Naam. Rubbama tahlik wa anta la tadri taqa'u fil hufar wa anta ma daraita. Lihat ini.
kamu jatuh ke dalam lubang-lubang dalam keadaan kamu tidak tahu, bayangkan. Karena di awal permulaan nggak nyari tahu. Orang kalau dia itu jenius, serius, fokus dalam suatu jalan, dia akan nanya kepada orang yang di sekitarnya, jalannya bagus enggak Pak? Jalannya ada lubangnya enggak? Nah, tujuannya apa? Kok nanya dua perkara ini? Kalau jalannya bagus, alhamdulillah, berarti jalan kebaikan. Kalau jalannya ada yang lubang, ada yang jelek, dia berhati-hati. Itu tujuannya. Paham maksudnya? Jangan pokoknya langsung aja, nggak usah peduli. Oh bagus nggak bagus, lewat aja. Banyak lubang dia masuk ke dalam lubang. Nah makanya ketika ada ajaran-ajaran yang diajarkan, cek dulu. Ini ajarannya Al-Quran Sunnah atau apa? Kalau Al-Quran Sunnah, naam, itulah yang kita cari. Kalau ternyata pelajaran filsafat, pelajaran ilmu sihir, ilmu perdukunan, tinggalkan. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Lakinnaka idza darasta tariqa, masyaallah. Akan tapi kalau kamu mempelajari jalan, tahu jalannya, fa'arafta ma fihi minal masalik, kamu akan tahu apa-apa yang di jalan tersebut berupa apa? Jalan-jalan yang akan ditempuh, tahu ini jalan yang bagus, ini yang jelek, ini ada lubangnya. Wa ma fihi minal akhtar, dan kamu akan tahu apa-apa yang dalamnya berupa apa? Bahaya-bahaya. Oh, jalan yang ini buntu, jalan ini enggak ada sambungannya, jalan yang ini berbahaya, ini dekat rel kereta api, sehingga dia bisa berhati-hati. Mafhum salah? Naam, seperti itu. Fa innaka takunu ala bayyinatin, masyaallah. Maka sesungguhnya engkau berada di atas bayyinah, di atas burhan, dalil, kejelasan. Tatajannab al-mahalik allati fi tariq, kamu akan bisa menjauhi perkara-perkara yang bisa membinasakan yang ada di jalan tersebut. Jadi pahami insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik, itulah yang namanya keutamaan mengetahui perkara yang batil. Paham ya? Jadi jangan sampai antum merasa rugi ketika belajar ilmu jarh wa ta'dil, termasuk ilmu yang sangat mulia di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu jarh wa ta'dil. Jarh mengkritik orang-orang yang berhak untuk dikritik, ta'dil adalah orang-orang apa? Memberikan rekomendasi orang-orang yang memang layak untuk diberikan rekomendasi. Itu harus ada dalam ilmu agama ini. Kalau nggak ada jarh wa ta'dil, semua ditakdil semuanya, nggak ada bedanya antara al-haq dan al-batil. Jamaah tabligh itu bagaimana? Jamaah tabligh ikhwanuna, saudara kami, mereka itu masya Allah, melalui tangan mereka inilah banyak orang yang masuk Islam katanya. Ingat fatwanya Syekh Shalih Fauzan kemarin yang kita baca, memang banyak orang yang masuk Islam melalui tangan jamaah tabligh, tapi ada yang kenal tauhid. Ada nggak yang kenal tauhid kata Syekh Shalih Fauzan kemarin? Jarang sekali, bahkan nggak ada yang kenal tauhid. Paham ya? Nah, cuman masuk Islam ini tauhid nggak ada yang kenal, padahal tauhid nomor 1 untuk terimanya suatu amalan. Paham ya? Harus dijelaskan di situ, jamaah tabligh itu kada wa kada, mereka orang sesat, hati-hati, mereka lebih mengedepankan dakwah daripada ilmu. Jelaskan apa adanya biar orang berhati-hati. Dan termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mentahdzir, memperingatkan kebatilan, jangan pernah menyebutkan kebaikannya. Itu penting itu. Karena di sana barakallahu fiik, orang-orang hizbiyun, sururiyun yang waktu itu berdakwah di bawah naungan Yayasan Ihya Turas, nah barakallahu fiik, atau yang semisal mereka punya slogan namanya apa? Nah, al-muwazanah. Manhajnya al-muwazanah, menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan. Jadi antum ketika menjelaskan kebatilan ahlul batil, sebutkan pula lah kebaikannya. Itu. Akhirnya orang tidak jadi menjauhi. Jamaah tabligh itu sesat, tapi mereka bagus, baik, mereka suka ngasih uang, suka mijetin, suka ini, suka itu. Akhirnya orang nggak jadi jauhi. Paham? Jadi kalau antum menyebutkan kelompok sesat, cukup kesesatannya yang disampaikan, nggak perlu menyebutkan kebaikannya. Adapun jalan metode ketika mentahdzir, memperingatkan kebatilan, harus menyebutkan kebaikannya, namanya apa tadi? Manhaj muwazanah. Ini manhaj yang batil, yang waktu dipelopori oleh Muhammad bin Surur Nabi Zainal Abidin, yaitu pemimpin Sururiyun. Nah, barakallahu fiik, Allahu musta'an. Nah, ya di Yaman, di mana di luar Yaman itu kebanyakan mereka bernaung di bawah Yayasan Ihya Turas. Walaupun sekarang udah banyak yayasannya, Yayasan Al-Bir, Jamiatul Bir. Paham ya, hati-hati, barakallahu fiik. Jadi kalau menyebutkan kebatilan kelompok sesat, menyebutkan pula kebaikannya. Keliru atau tidak nih? Keliru. Kalau antum mentahdzir kelompok sesat, cukup kesesatannya yang disampaikan, biar orang berhati-hati. Manhajnya apa namanya tadi? Muwazanah, ini hati-hati. Manhaj muwazanah ini menimbang-nimbang, artinya muwazanah itu menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan.
Jadi kalau antum menyebutkan keburukannya, sebutkan pula kebaikannya. Itu keliru. Kalau dalam bab tahdir keliru. Kenapa? Karena orang akhirnya tidak mengambil kejelekannya, justru dia menerima kebaikannya. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat lagi sini. Hadza fil umuril hissiyah, lihat ini. Ini pada perkara yang nampak. Jalan aja antum harus tahu ada lubangnya tidak jalannya. Licin atau enggak? Buntu atau sambung? Harus tahu dalam perkara hissiyah. Kadzalika fil umuril aqdiyah min babi aula. Masya Allah. Seperti itu pula dalam perkara-perkara keyakinan, itu lebih pantas kalau kita tahu. Jangan sampai antum tertipu. Murji'ah bagaimana keyakinannya? Jahmiyah bagaimana keyakinannya tentang asma wa sifat? Bagaimana Mu'tazilah dalam perkara akidah, perkara keyakinan, harus tahu. Perkara yang hissiyah yang nampak aja jalan, kita harus tahu mana yang lubang, mana yang rusak. Apalagi perkara akidah keyakinan yang berkaitan dengan manusia, keyakinan kita harus tahu juga. Mafhum salah ya? Naam, kita lihat. Fala budda an ta'rifal batil, maka harus kamu mengenal kebatilan. Ta'rifus syirk, dan kamu harus mengenal kesyirikan. Wa ma hiya anwa'uhu wa ma hiya asbabuhu, dan apa saja macam-macam kesyirikan dan apa saja sebab-sebabnya harus tahu. Wa ma hiyal wasail allati tusil ilaihi hatta tatajannabaha. Ini. Dan apa saja sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan sehingga kamu tahu dan bisa menjauhinya. Paham ya? Nah, gambar makhluk bernyawa kelihatan sepele, santai, ya enggak? Padahal itu sebab pertama kali munculnya apa? Kesyirikan di antaranya. Zaman Nabi Nuh alaihissalam, awal mulanya apa yang mereka lakukan? Sebelum menyembah selain Allah Ta'ala, apa yang mereka lakukan? Menggambar sawarutil kaswar, menggambar-gambar orang-orang soleh, ditaruh di tempat-tempat yang dulunya mereka duduk di situ. Datanglah generasi berikutnya, dibisik-bisiki syaitan yang terkutuk. Paham ya? Akhirnya disembahlah gambar-gambar tadi itu. Lihat ini. Termasuk sumber kesyirikan pertama kali di antara sebabnya gambar makhluk bernyawa. Kalau zaman sekarang ada nggak kaitannya? Kalau yang kita perhatikan baik-baik, ada pengagungan selain Allah Ta'ala. Ada gambar ditaruh di rumah, foto orang tua atau taruhlah foto orang-orang hebat lah, orang atasan lah. Antum ambil fotonya, injak-injak fotonya. Biasanya marah orang-orang. Marah. Jangan di akhir ini foto orang tua kita ini. Masya Allah, mengagungkan gambar. Ada benih-benih kesyirikan situ, hati-hati mengagungkan selain Allah Ta'ala. Makanya foto dipadamkan kepalanya. Tidak perlu namanya apa? Foto kenang-kenangan wala memori masa lalu, enggak perlu. Padamkan aja bismillah. Paham ya? Seperti itu. Agar tidak apa? Menjadi jembatan untuk mengarah kepada kesyirikan. Itu terbukti loh kalau orang awam gambar orang tua atau gambar sesepuh, antum injak-injak marah nih mesti. Wah, kualat ente nanti. Ini gambar orang tua, ente itu nggak paham dulu, ente ini lahir dari orang tua. Kok diinjak-injak gambarnya lah ya? Mengagungkan gambar. Berarti berlebihan apa tidak? Nah, hati-hati barakallahu fiik. Kelihatannya santai gitu, tapi ternyata termasuk apa barakallahu fiik bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu syair, berkata seorang penyair. Nah, ini yang perlu antum hafalkan. Nah, barakallahu fiik. Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Pantunnya pendek, simpel, sering muncul. Itu dikondisikan ya. Nah, barakallahu fiik. Artinya apa? Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, akan tapi untuk berhati-hati dengannya. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjatuh di dalamnya. Pantun ini sering muncul, dihafalkan. Nah, barakallahu fiik. Para ulama sering berdalilkan dengan pantun ini dalam artian apa? Untuk memperkuat bahwasanya kita mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan ya, tapi itu berhati-hati. Untuk apa? Berhati-hati kan itu. Antum tahu riba itu haram. Bagaimana bentuk-bentuk ribawiyah? Kita tahu tujuannya untuk berbuat riba atau untuk berhati-hati. Nah, berhati-hati. Kan gitu. Nah, barakallahu fiik. Hudzaifah ibn Yaman, simak itu biar faedahnya menyeluruh. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia. Yaqul, beliau mengatakan kana nasu
yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an aqa'a fihi wa fi riwayah makhafatan an yudrikani. Artinya disimak baik-baik. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, beliau mengatakan dahulu manusia, para sahabat maksudnya, mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Bayangkan ini. Orang-orang tanya kebaikan, beliau nanya apa? Kejelekan. Kenapa? Makhafatan an aqa'a. Karena aku khawatir. Aku khawatir kalau seandainya terjatuh dalam kejelekan tersebut. Inilah yang namanya orang cerdas. Bukan masuk dulu baru nanya. Ini masjidnya ada yayasannya enggak? Nah, setelah ngisi baru, wah itu anak nggak tahu. Tahu-tahu ternyata ada yayasan. Nanya dulu sebelum masuk, Pak. Masjidnya ada yayasannya nggak, Pak? Kalau ada, maaf kami nggak bisa ngisi di situ. Bukan masuk dulu baru nanya setelah ngisi. Paham ya? Itulah yang keliru. Paham ya? Atau pura-pura nggak tahu. Diisi, diundang, ngisi di situ. Innal hamdalillah kada wa kada. Ternyata disorotin, wah masjidnya ada yayasannya itu. Wah nggak tahu ya. Yang salah siapa yang salah? Yang salah itu yang ngisi itu nanya dulu, seharusnya pastikan dulu ada nggak yayasannya. Itu caranya, bukan masuk dulu ngisi dulu setelah itu baru anak tahunya setelah ngisi. Tanya dulu, kalau mencurigakan nggak dijelaskan, kemudian bagaimana? Biar kita ini ya barakallahu fiik tidak tercoreng dakwahnya. Itu penting sekali loh ya seperti itu ya. Nah barakallahu fiik. Jadi jangan ngisi langsung, tanya dulu bagaimana Pak statusnya masjidnya itu. Ada yayasannya atau tidak? Nggak ada. Terus bagaimana? Di situ yang ngisi siapa? Ahlussunnah atau campuran? Ahlussunnah udah bismillah masuk. Kalau yang ngisi campuran, anak nggak nyarankan untuk ngisi di situ. Kalau campuran, kenapa? Misalkan satu masjid yang ngisi Ahlussunnah sama Hizbiyun, itu ibaratnya orang nyapu, udah bersih loh ya, kinclong sudah, dikotorin lagi gitu loh. Besok antum nyapu lagi, dikotorin lagi, nyapu lagi. Paham maknanya ini? Ahlussunnah mengatakan gambar makhluk menyewa haram, tasawul haram, minta-minta haram. Yang Hizbi mengatakan boleh, nggak masalah. Gambar makhluk menyewa nggak masalah, karena yang ngaji, yang ikut mad'unya sama gitu loh. Itu berubahnya sulit, ngubahnya. Karena apa? Sapu, kotorin lagi, bersihkan, kotorin lagi. Paham ya? Makanya kalau mencari majelis yang murni, dalam artian apa barakallahu fiik, jangan campur-campuran kayak gitu. Karena kalau campuran, seorang dai Ahlussunnah mengatakan gambar makhluk menyewa haram, ternyata yang Hizbi mengatakan boleh. Mat'unya kan bingung. Oh kalau gitu anak milih ustaz yang boleh kan inilah. Berubahnya lama seperti itu. Paham ya? Nah, makanya ketika Allah telah takdirkan nanti atau menjadi seorang da'i ilallah, sebelum masuk ke tempat dakwah tanya dulu, ada yayasannya enggak? Enggak ada. Yang ngisi situ siapa? Enggak ada kecuali Ahlussunnah. Naam, masuk. Paham ya? Yang ngisi siapa? Ada orang-orang roja, orang pergerakan atau orang Hizbiyun situ, jangan. Kalau campuran jangan, bahaya. Paham ya? Antum rugi sendiri. Karena apa? Mereka cuma mengambil, menyerap ilmu kita tapi enggak ngamalkan. Paham ya? Sapu dibersihkan, kotorin lagi. Capek, kan itu. Nah, barakallahu fiik, ini sekedar selingan. Jadi kita mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk apa tadi? Berhati-hati, waspada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena orang Hizbiyun itu enggak langsung masukkan syubhat, mencari kesempatan. Karena orang Hizbiyun barakallahu fiik, ketika mengajarkan ilmu-ilmu mereka itu enggak langsung ngasih syubhat, itu enggak langsung nyari kesempatan. Makanya kita waspada. Antum lihat perampok, pencuri, langsung mencuri atau tidak? Atau mencari kesempatan? Mencari kesempatan. Sampai-sampai ditulis di pinggir jalan itu kan, wasbadalah. Kejahatan terjadi bukan karena niat dari pelakunya, paham ya? Tapi karena ada kesempatan. Nah, karena Hizbiyun itu awal mulanya, kalau mereka mungkin ada niatan di awal permulaan, tapi nggak langsungan, syubhat dilontarkan setelahnya. Ada kesempatan langsung masuk. Dia permisalkan para ulama seperti apa? Hizbiyun itu seperti Ummu Aryad. Antum tahu Ummu Aryad? Kalah jengking, nyembunyikan ekornya gini di belakang ini, begitu ada kesempatan nyengat dia. Paham ya? Seperti itu. Allahumma musta'an, hati-hati ya. Kita lihat sini. Fala budda min ma'rifatil khair wa ma'rifatil syarr, maka harus mengetahui kebaikan dan mengetahui kejelekan. Wal ba'du al-yawm yaqul, ini sebagian orang pada hari ini malah mengatakan, ini sebagian orang ya, ta'riful haqqo,
kamu mengenal kebenaran, mengenal al-haq, wa laisa minad daruri an ta'rifa ma yudadduh. Lihat itu. Bukan perkara darurat kamu harus mengetahui lawannya. Jadi mengetahui lawan dari al-haq itu bukan perkara darurat katanya. Yang penting kamu tahu kebaikan, dah itu aja. Enggak usah tahu kejelekan. Ini keliru atau benar, Hasan? Keliru. Yang benar antum tahu kebaikan, upayakan tahu pula kejelekan yang ada di situ. Untuk apa fungsinya mengetahui kejelekan tadi? Untuk menjauhi dan berhati-hati. Kita tutup yang terakhir. Wa hadza batilun. Ini adalah batil. Li'annaka idza lam ta'rifil batil nam yudil khafiyan fatadil 'anil haq. Lihat ini. Dikarenakan kamu apabila tidak mengetahui kebatilan, kebatilan tersebut akan menyesatkan engkau dengan apa? Secara khafiyan, yaitu secara apa? Diam-diam, senyap-senyap. Paham ya? Enggak terasa. Akhirnya kamu sesat dari al-haq. La siyama, terlebih-lebih lagi, la siyama itu artinya terlebih-lebih lagi. La siyama, terlebih-lebih lagi. Wa du'atus su' wa du'atud dalal 'ala isti'dadin li idlalin nas. Para dai yang jelek, para dai yang menyeru kepada kesesatan, mereka berada di atas persiapan. Sudah siap mereka untuk menyesatkan manusia. Makanya dakwah mereka itu mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin. Mengumpulkan apa? Nah, barakallahu fiik, nah para peserta sebanyak mungkin. Seperti itu. Nah, jadi mereka menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.